Oke, sebelumnya warga TikTok sempat dihebohkan dengan salah satu konten kreator yang sempat membongkar pengobatan alternatif melalui jalur goib. Dan beberapa waktu lalu juga disusul dengan konten misteri di mana terdapat kota Saranjana. Nah, jadi kali ini saya juga ingin membahas dan membongkar mengenai keberadaan kota Saranjana. Jadi dalam video ini saya bagi menjadi beberapa segmen. Jadi buat teman-teman yang kurang suka dengan segmen A atau segmen sebelumnya, teman-teman bisa skip dan lanjut ke segmen selanjutnya. Dan inilah kota Saranjana. Jadi kota Saranjana ini adalah sebuah kota yang sangat misterius yang tidak ditemukan di Google Map atau dimanapun juga. Konon kabarnya kalau kota Saranjana ini berada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Baru di desa Oka-Oka. Jadi buat teman-teman yang mencari keberadaan kota Saranjana ini melalui Google Map, dapat dipastikan tidak akan pernah ditemukan, terkecuali jika Google Map dipasang indera keenam, dan itu pun mustahil. Tapi ternyata keberadaan kota Saranjana ini pernah digambarkan oleh seorang naturalis yang berasal dari Jerman di tahun 1845 yang bernama Salomonon Muller yang berjudul Kar van de Quad Binnenlanden. Kurang lebih seperti inilah tulisannya. Bahkan beberapa tim yang berasal dari cagar budaya Banjarmasin pernah menduga bahwasannya kota Saranjana ini pernah ada di tahun 1660. Dan kota Saranjana ini digambarkan bahwasannya dahulunya adalah sebuah negara atau sebuah kerajaan dengan wilayah yang meliputi Pulau Halimun atau Pulau Laut bagian selatan. Menurut beberapa kesaksian warga yang pernah mengklaim bahwasanya mereka pernah bertemu atau mungkin mereka pernah berinteraksi dengan warga dari Saranjana ini, disebutkan bahwasanya di kota Saranjana terdapat gedung-gedung pencakar langit, rumah-rumah mewah, dan transportasi yang sibuk lalu lalang. Tidak sampai di situ saja, bahwasanya ada beberapa artis yang sempat merasakan keanehan ketika manggung di kota Saranjana ini. Artis tersebut adalah Tantri Kotak dan Ari Lasso. Terus ya udah, oh oke, aku sama anak-anak kenapa nih segala macam, pas manggung tak perhatiin kan. Bener loh Mas, jadi kayak di pertengahan lagu itu aku ngerasa penonton yang aktif itu hanya dari tengah ke depan. Loncat-loncat yang belakang tuh saking penuhnya, aku di outdoor. Iya. Jadi nggak kedeteksi tuh berapa orang yang setengah. Cuman yang belakang, tengah ke belakang tuh mereka gini doang. Yang paling anehnya, di tahun 1980, warga setempat sempat dihebohkan dengan kedatangan alat berat yang dipesan dari Jakarta menuju kota Saranjana. Tidak hanya alat berat saja, beberapa mobil mewah juga dipesan dari Surabaya menuju kota Saranjana. Dan semua pembayaran tersebut dibayar secara lunas atau cash. Wah, murah banget. Jika diingat kembali, keberadaan kota Saranjana ini mirip sekali dengan kota Wentira yang berada di Palu, Sulawesi. Mulai dari kemewahan penduduknya, serta beberapa kasus pesanan barang-barang mewah yang tidak diketahui sumber pembelinya. Banyak sekali kesaksian warga yang menceritakan keberadaan kota Saranjana ini. Tapi kita ambil beberapa saja karena tidak mungkin keseluruhannya bakalan kita bahas. Salah satu pria yang bernama Paula Leba dari desa Tanjung Lala Utara. Dia pernah mengklaim bahwasanya dia sering keluar masuk kota Saranjana ini. Salah satu hal kenapa beliau sering keluar masuk ke kota Saranjana ini dikarenakan beliau memiliki indera keenam. Beliau pun mendapatkan indera keenam ini melalui mandau yang diwariskan oleh pamannya. Dan ternyata dahulunya mandau ini
dimiliki oleh seorang komandan yang berasal dari kota Saranjana. Paula Leba juga menjelaskan bahwasannya di malam-malam tertentu, beliau sering masuk ke kota Saranjana dengan dijemput menggunakan mobil-mobil mewah. Dan kehidupan di kota Saranjana ini sama persis dengan kehidupan kita di dunia manusia. Ada yang makan nasi, minum, dan ada juga beberapa yang merokok. Yang membedakan antara manusia kita yang hidup di dunia ini dengan mereka yang hidup di sana hanyalah lekukan di atas bibir. Jadi kalau kita ada belahan di sini, mereka lebih rata. Oke. Dan saya pun sempat penasaran apabila jika ingin memasuki kota Saranjana ini, apakah dibutuhkan paspor atau mungkin visa? Menurut beberapa kesaksian bahwasanya penduduk kota Saranjana ini menganut kepercayaan agama Islam. Paula juga menjelaskan bahwasanya jika berkunjung ke kota Saranjana ini, jangan pernah sesekali makan makanan yang berada di sana. Apabila sampai memakan makanan di sana, dapat dipastikan bahwasanya Anda tidak akan pernah kembali lagi ke dunia ini. Seorang netizen yang bernama Guntur_226 pernah mengupload sebuah foto misterius. Dia mengklaim bahwasanya ketika sedang asik selfie, tanpa disengaja dia mempotret penampakan gedung pencakar langit. Kemudian ada juga video anak kecil yang sedang bermain dengan orang dewasa, di mana saat sedang asik bermain, tanpa disadari beliau memvideokan situasi yang berada di kota Saranjana ini. Sebelum memutuskan apakah kota Saranjana ini sebenarnya adalah fakta atau hanya sekedar mitos belaka, saya ingin teman-teman semuanya untuk membaca kembali sejarah yang pernah ada di sekitaran sana. Jadi berdasarkan catatan Goh Yong Fong, ditemukan bahwasanya kawasan pulau laut dan beberapa daerah yang berada di sana dahulunya pernah dikuasai dan dipimpin dari Kesultanan Banjar. Kemudian ada sosok Pangeran Purabaya. Nah, sosok Pangeran Purabaya ini dianugerahilah sebuah pulau sebagai tanah apanage-nya atau daerah yang diwariskan. Dan ternyata di kawasan pulau laut terdapat sebuah cerita yang terus berkembang dari zaman dahulu hingga saat ini. Cerita yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang yang berada di sana, yaitu tentang keberadaan Pulau Halimun. Dan pemimpin dari Pulau Halimun ini dikenal sebagai Sambu Ranjana dari sekte suku Dayak Samihim. Dahulunya, sekte ini menganut kepercayaan animisme. Tapi seiring berkembangnya waktu dan seiring perubahan zaman, kepercayaan animisme yang berada di sekitaran tersebut mulai berubah oleh pengaruh ajaran agama Hindu. Kemudian, suku Dayak Samihim perlahan mulai meninggalkan Pulau Saranjana karena pada saat itu terjadi peperangan dengan kekuatan asing yang datang menggunakan perahu. Meskipun sudah meninggalkan Pulau Saranjana, akan tetapi pulau tersebut masih dijuluki dengan nama Saranjana. Kemudian untuk hipotesa kedua lebih condong untuk mengatakan bahwasanya kota Saranjana ini hanyalah sebuah mitos dari sosok Pangeran Purabaya tentang negeri impian. Karena jika dilihat kembali dari rentetan sejarah yang pernah ada, dimulai dari Pangeran Purabaya hingga ke zaman VOC, tidak adanya barang bukti tertulis tentang kota Saranjana, sehingga kota Saranjana hanyalah memori kolektif yang lambat laun berubah menjadi mitos dan berkembang hingga sampai saat ini, atau sebagai komunitas pendukung negara-negara mewah. Lalu bagaimana penjelasan mengenai peta yang dituliskan oleh seorang naturalis yang berasal dari Jerman, yaitu Salomonon Müller? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama,
Mueller memang pernah datang ke kawasan tersebut. Dan kemungkinan yang kedua, Mueller tidak pernah datang ke pulau tersebut. Beliau hanya mendengar dari mulut ke mulut. Selain itu, di tahun 1845 ketika peta itu dibuat, mitos yang sangat kuat tentang keberadaan kota Saranjana di Pulau Laut. Pada posisi ini, saya bukanlah seorang hakim yang menghakimi sebuah kebenaran dalam sebuah sejarah. Jadi buat teman-teman yang bijaksana diharapkan bisa menganalisa, menilai, serta menyimpulkan sendiri mengenai kota ini. Saya di sini hanya pemberi informasi dari beberapa sumber jurnal literatur yang saya dapatkan. Dan perlu saya tegaskan bahwasanya informasi yang barusan saya berikan melalui keilmuan secara ilmiah, bukan melalui secara metafisika atau keilmuan yang lain. Jadi jika kota Saranjana ini memang beneran ada, kemungkinan besar mereka berada di dimensi yang lain, atau mungkin dari dimensi bangsa jin. Jadi, apabila mereka dari bangsa jin, alangkah lebih baiknya kalau kita sesama makhluk ciptaan Tuhan untuk saling menghargai. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jika apa yang saya sampaikan dirasa kurang, teman-teman bisa cek kembali di kolom deskripsi. Di sana terdapat beberapa jurnal maupun literatur tentang bagaimana cara saya menyusun sebuah naskah ini. Dan apabila teman-teman mempunyai masukan informasi tentang apa yang ingin kita bahas, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, atau memberikan sumbangsinya melalui link donasi di Saweria. Saya Imo, minta maaf kalau terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya undur diri sampai bertemu di video selanjutnya.